Setelah mengalami masa-masa tegang dan kritis, pada malam pra-ekstradisi di hari Sabtu dan Minggu, 15 peserta penghuni terakhir 2 menjejakkan langkahnya di halaman rumah penghuni terakhir. Rasa gembira bercampur aduk dengan berbagai pertanyaan di benak masing-masing penghuni. Sampai-sampai seorang penghuni yaitu Wati terjatuh tepat di depan pintu gerbang masuk. Sebelum masuk ke dalam rumah, seluruh barang yang dibawa oleh para penghuni harus diperiksa oleh wasit. Karena ada beberapa barang yang tidak boleh dibawa masuk, seperti alat komunikasi, handphone dan sebagainya, alat penunjuk waktu, barang-barang hiburan pribadi, alat-alat tulis-menulis, barang yang mengandung nilai memorial, seperti foto atau baju dari pasangannya masing-masing, apalagi senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Pemirsa, apa yang menjadi perasaan dan kesan dari peserta penghuni yang berhasil lolos masuk ke rumah penghuni terakhir? Mari kita saksikan bersama. Oke, Nelly akhirnya berhasil masuk ke sini untuk berkesempatan memenangkan rumah nilai 1/4 miliar. Rasanya bagaimana? Yang pasti senang banget, senang karena sudah akhirnya lolos dan terpilih menjadi 15 orang sebagai penghuni terakhir yang akan memenangkan rumah seharga 1/4 miliar. Yang pasti senang, tapi perjuangan belum berakhir karena medannya masih di sini. Koper siapa kah? Gobin. Pastinya Gobin ya. Ini berapa tahun yang lalu? 1 tahun, waktu saya umur 1 tahun. Narsisme, Mbak. Oke. Untuk Gobin gimana rasanya? Anda bisa sesaat lagi memasuki rumah petir ini? Well, interesting. Ada tantangan. Ada suatu itu bahwa ada pressure yang kuat pastinya di rumah petir ini. Justru dengan adanya pressure yang kuat, Anda justru senang. Semakin pressure kuat berarti semakin self controlnya harus kuat. Jadi dan ini suatu tantangan. Bahwa di mana kekerasan dan kelembutan bertempur di sini. Oke, seandainya ada orang yang terlibat konflik dan Anda tidak dalam kelompok itu, apakah Anda akan berbuat sesuatu untuk mendamaikan? Saya akan cari cara terbaik untuk membuatnya lebih baik. I love you all. Tadi Pak Ade dari Bandung sempat bilang bahwa yang paling berat salah satunya adalah kehilangan dengan bakso ya. Tidak bisa makan bakso. Kalau kamu yang paling berat apa sih kira-kira? Berat badan. Kehilangan paling berat apa ya? Nggak bisa makan enak-enak kayaknya. Aduh, makan dibatasi. Tapi nggak apa-apa. Itu tantangan tersendiri, saudara-saudara. Dan apa? Catur mau diet di sini. Doain Catur agak sedikit kurus. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Karena itu bukan catur kalau banyak. Oke, pemirsa, ini adalah 15 penghuni yang akan memasuki rumah petir. Sesaat lagi karena mereka belum masuk. Yang saya ingatkan di sini adalah siapkan fisik Anda, siapkan mental Anda. Karena medan sangat buruk, Bung, sangat berat ya. Siap. Oke. Dan satu hal bahwa nanti kalau Anda masuk semua, nanti pintunya akan saya bukakan. Jadi kamar pria adalah di bawah, sementara kamar wanita adalah di atas. Nah, di bawah itu ada kamar pria dan satu kamar bos. Kamar bos tidak boleh ditempati karena belum ada proses pemilihan bos. Oke? Kalau wanita langsung mencari posisi di atas, ada 3 kamar wanita. Siap? Siap. Oke. Salam petir dulu dong. Oke. 3, 2, 1. Siap masuk? Siap. Siap dengan kejutan? Siap. Selamat memasuki rumah petir.
Oke, pemirsa, selalu ada kejutan di rumah petir tentunya ya, seperti yang Anda bisa saksikan di sini ya. Bahwa saat mereka masuk, tadinya lampunya gelap sama sekali. Kemudian apa yang terjadi di dalam ternyata semuanya berantakan, di mana mereka itu harus mengangkut kasur dari bawah ke atas. Ini khususnya untuk perempuan dan ternyata sudah ada kerjasama ya antara pria dengan wanita di sini. Dan Anda bisa lihat betapa berantakannya dan mereka tidak boleh tidur sebelum semua yang berantakan ini menjadi rapi semua. Untuk itu kita lihat kesibukan apa yang terjadi di bawah. Yuk kita pindah ke bawah. Oh my god. Pendek begini. Jadi sebenarnya ada 2 orang yang saya kenal di sini. Terus ada 1 orang. Jadi ada 3 orang sebenarnya. 2 yang saya kenal, 1 yang menarik perhatian saya, 3 jadinya. Yang pertama adalah Gobin. Saya kenal Adit. Lalu mana yang namanya Puput. Tapi saya kenal Gobin itu sudah lama sekali dan beliau adalah seorang magician yang luar biasa. Main remi. Oke. Detektor aja lah yang paling gampang. Udah? Apa? Belum. Nggak biasa. Kamu bilang stop aja di mana? Oke? Oke. Siap? Ya. Stop. Stop. Masih cepat ya? Cepat ya? Stop. Kurang cepat. Stop. Stop di sini apa mau berubah? Stop juga. Lo ini diambil. Oke. Sekarang gini. Udah, itu seperti kamu lagi. Oke, sekarang lihat mata. Apapun yang saya katakan bilang tidak ya. Ditaruh di dada, kemudian dibayangkan. Bahagia sekali tuh kan. Kartunya merah. Kalau bukan, lihat ya teman-teman ya. Kalau dia berbohong, nanti matanya itu berubah. Senyumnya, ekspresinya, semuanya akan berubah. Kartunya wajib. Tidak. Kalau bukan skop berarti skop bukan. Tidak. Kredit. Tidak. Kelihatan kan? Oke. Kartu itu kan ada besar, ada yang bergambar, ada yang angka. Kartunya angka. Tidak. Gambar. Tidak. Angka. Gambar. Tidak. Angka. Tidak. Tuh hidungnya agak besar loh. Oke. Kartu angka itu ada 1 sampai 10 dibagi 2. Yang kecil itu 1 sampai 5, yang besar itu 6 sampai 10. Kartunya kecil? Tidak. Besar? Tidak. Kecil? Tidak. Besar? Tidak. Kecil? Tidak. Besar? Tidak. Tampar! Itu besar. Jangan besar. Oke, 6. Tidak. 7. Tidak. Berapa? Tidak. 9. Tidak. 10. Tidak. 6. Tidak. 8. Tidak. 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 Belum ditanya. Tidak. Tidak. 8. Tidak. Tidak. 7 kredit. Jadi Gobin ini adalah teman lama saya. Lalu dia melakukan atraksi yang luar biasa yang saya sendiri tidak pernah bisa, yaitu menghilang. Jadi sudah bertahun-tahun menghilang dari gitu. Tiba-tiba dia ada di Bali dan rambutnya sudah kriwil-kriwil seperti sekarang. Sudah terkutuk. Oke.
karena saya kebetulan sudah ngantuk, Put, bisa duduk sini. Apa kabar? Baik. Kenapa kamu ngantuk? Enggak. Habis kenapa? Enggak enak aja. Kenapa nggak enak? Enggak comfort. Kenapa tidak comfort? Karena berada di sebelah Anda. Saya mendengar kabar dan saya tadi sudah melihat sendiri bahwa katanya Puput mempunyai sixth sense. Kamu jatuh cinta kalau liatin saya seperti itu nanti. Anda yang akan jatuh cinta sama saya. Sudah. Sekarang gini, tapi kita akan mencoba sesuatu. Dan ini sebenarnya sederhana. Saya punya kertas banyak sekali dan saya punya spidol. Kita mulai dari Bapak Gobin. Tolong ambil satu-satu, terus kasih yang lain. Gitu. Senang sekali ya kalau di sebuah acara gitu ada teman yang sudah dikenal dan bisa berada di dunia yang sama gitu. Jadi bisa buat asisten. Intinya begini, saya hanya ingin Anda memikirkan dari 15 orang ini, orang yang paling Anda benci dari teman-teman Anda yang ada di sini. Misalnya Anda nulis nama orang, tidak usah khawatir karena tidak akan kita buka. Jadi maksudnya privacy, tidak akan dibuka. Oke? Jadi intinya gitu, Anda tulis nama teman-teman Anda, kecil saja, kecil sekali. Jadi jangan besar-besar karena kalau besar-besar nanti kita lipat akan terlihat. Bagus sekali. Oke. Sekarang begini, sederhana. Saya cuma minta kamu untuk pilih satu. Jangan buka. Sekarang gini. Terus di situ saya punya apa namanya? Ya, ada 4 di situ. Ini bisa ditolong pinggirin dulu. Terus kamu tolong, saya cuma pengen kamu pakai ini dikalungin aja. Jadi kita sudah punya 1 gitu ya. Terus sudah dikalungin. Terus saya punya 4 juga. Ini tadi adalah saya berpikir bahwa ini adalah kemungkinan terbesar orang-orang yang paling dibenci. Kemungkinan. Tapi ini pun saya tadi mengambilnya secara acak. Jadi bukannya maksudnya saya lihat datanya Shirley, saya lihat datanya Diana, terus saya tulis 0. Saya cuma ngambil 4 secara acak gitu aja. Cuman kemungkinan, menurut saya kemungkinan ini adalah, mungkin ini yang akan terpilih. Mungkin salah satu dari 4 orang. Tugas Puput sederhana, tugas Puput kamu adalah untuk mengekstradisi mereka ceritanya. Saya nggak bisa. This is just a game. Misalnya gini, kamu tunjuk 1 pakai tangan kiri. Terserah. Terus 1 lagi pakai tangan kanan. Oke. Jadi intinya ini di ekstradisi, ini di ekstradisi. Oke. Berarti kita punya tinggal 2. Dari 2 ini kamu acak-acak lagi sampai kamu mau stop. Terus kamu kasih saya 1. Yang mana ya? No, kamu kasih saya 1. Kita buang, kita ekstradisi lagi. Jadi kita udah ekstradisi berapa? 3. Intinya adalah bahwa Puput dengan kemampuannya memilih 1 orang dari 4 dan memilih 1 dari semuanya. Tapi kalau kita buka juga kita tidak tahu tulisan siapa yang mana kan. Jadi tidak ada yang tahu. Seandainya kalau dia tidak mengekstradisi ini, seandainya dia tidak mengekstradisi ini, berarti kita punya nama Diana. Seandainya. Tapi di sini masalahnya bukan Diana yang diekstradisi. Tapi ingat, ini hanya permainan ya. Ini tidak akan mengekstradisi siapa-siapa. Ini tidak akan mengekstradisi siapa-siapa. Kalau tadi kita lihat bahwa Puput tadi ngambil 1 kartu, 1 apa? Tulisan. Kan? Boleh diambil tulisannya? Boleh. Dan ini semuanya Puput yang melakukan, betul? Jadi sebenarnya saya tidak ngapa-ngapain karena dia sebenarnya yang bermain dan tadi Mr. Gobin yang bermain. Saya hanya membantu Anda supaya tidak ngantuk. Dan kamu
memilih karena lem ini. Memilih nama siapa ini? Hah? Ivan. Oh, bahkan dia sudah tahu tanpa melihat. Padahal dia belum lihat, tapi dia sudah tahu ini Ivan. Dan kalau seandainya betul, maka di kertas ini namanya juga akan Ivan. Sekarang gini, menurut kamu sudah membuktikan satu hal, bahwa kamu ternyata dengan menggunakan, saya nggak tahu apa yang kamu lakukan, apakah itu tingkat konsentrasi, ataukah itu sudah dari sananya, ataukah itu apa, tapi kamu sudah bisa menerka sebuah permainan dengan luar biasa. Orang seperti ini, dan dia bisa tahu, itu luar biasa sekali. Sekarang ini yang paling penting, dan ini tidak akan dikasih tahu siapa-siapa. Tidak akan dikasih tahu. Saya juga tadi sudah menerka sekitar 4 orang ini kan, tapi ini kan tidak akan dikasih tahu siapa-siapa, dan kamu harus melakukan ini. Karena kalau kamu tidak melakukan ini, berarti kamu akan keluar dari permainan. Ya. Jadi langsung diekstradisi malam ini. Tapi gampang ini. Kita tidak akan memberitahu siapa-siapa. Hanya kamu saja yang tahu. Dan hanya saya yang tahu. Oke? Karena saya sudah memprediksikan satu orang pemenang yang sebenarnya akan keluar dari sini sebagai pemenang. Mungkin Gobin juga sudah memprediksikan pemenangnya. Yang saya ingin tahu adalah, saya ingin menurut kamu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tidak perlu disebutkan. Kamu cukup tulisin saja dan tidak akan diperlihatkan siapa-siapa. Hanya saya yang lihat. Menurut kamu. Dengan kemampuan dia, dia mampu mengetahui apa yang akan terjadi. No. Kamu tahu. Saya tahu yang akan menang. Dia tahu yang akan menang, dan apa yang dia tulis itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sebenarnya jangan diperlihatkan. Enggak kok, cuma bercanda. Percaya apa tidak? Apa yang kamu tulis itu adalah sama dengan apa yang saya pikirkan. Kamu nggak perlu sebutin siapa. Intinya, apa yang kamu tulis itu menurut saya, dia akan menjadi seorang pemenang. Dan dia yang akan menang nanti. Dan kalau kita sudah tahu siapa yang akan menang, sebenarnya yang lain usaha seperti apapun tidak ada gunanya dan buang-buang waktu saja. Orang seperti kamu, orang seperti saya, atau orang seperti Gobin, atau dalam hal ini kita berdua, itu orang suka mengatakan dengan kata-kata orang yang mempunyai sebuah kelebihan, betul? Ada baiknya, ada buruknya. Baiknya adalah bahwa kita kadang-kadang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Kadang-kadang kita bisa tahu apa yang tidak terjadi. Kadang-kadang kita bisa tahu bencana apa yang terjadi. Dan kadang-kadang kita bisa mencegah bencana. Tapi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mencegah. Karena semuanya ada di Tuhan. Tapi kalau kita bisa tahu seperti kita, itu baik buat kita. Karena kita tahu. Jeleknya adalah bahwa orang seperti kita itu menanggung beban yang luar biasa. Karena kadang-kadang kita bisa sangat amat dibenci oleh orang lain. Contohnya kalau kamu tahu pemenangnya tapi kamu tidak mau memberitahu teman-teman kamu. Sekali udah ngantuk-ngantuk tidur, tiba-tiba kebangun, disuruh bangun, katanya ada bintang tamu datang. Ternyata bukan bintang tamu, teman lama yang datang. Cuma bedanya, saya pakai baju putih-putih, di sana hitam-hitam, beda ilmu. Ilmu putih, ilmu hitam. Tapi whatever it is, sangat surprise, senang sekali. Pokoknya seneng banget karena malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang top ya. Top. Bener-bener.
It's just a game, itu cuman permainan aja. Apabila Anda menganggap itu hanya sebuah permainan, ada satu tantangan untuk Anda. Beranikah Anda menyebutkan nama yang sudah Anda tulis tadi? Nggak bisa. Ini kan cuma permainan. Kenapa nggak bisa? Jangan kata. Karena memang tidak boleh disebutkan. Terus terang, Ulan kaget banget datangnya Deddy Corbuzier. Masalahnya kan Deddy Corbuzier itu seorang pesulap yang sangat top di Indonesia dan bisa bertemu langsung bertatap muka. Wah, aslinya cakep banget. Pagi hari pertama, ketika seluruh penghuni sudah bangun dari istirahat tidurnya dan sedang berkumpul di salah satu ruangan, tiba-tiba datang seorang instruktur senam yang mengajak seluruh peserta untuk berolahraga bersama. Di sini saya punya ayam. Kalian ambil suara 5 menit, tunjuk satu orang. Pak Ade. Ade. Oke, Pak Ade di depan Pak Ade. Ade, jangan bisa tentang usia. Pokoknya jangan bule. Ayam ini simbolis buat kalian. Ini setiap pagi kalian harus bangun. Setiap ayam ini mulai berkokok. Siap? Ya. Siap. Oke, kita kasih nama ayam yang putih siapa, ayam yang hitam siapa? Ya. Oke. Lu tuh emang lagi romantis. Oke, Pak Ade putuskan. Ya apa. Ya, Wite dan Blaki. Ya. Oke, Wite dan Blaki. Oke. Blaki. Ya. Oke, ini saya serahkan sama Pak ini, dirawat baik-baik. Ya. Kita bagi baju ini. Kalian harus pakai kembali dalam waktu 5 menit sampai di sini. Siap? Yuk, mulai. It's time to start. Hadap kiri, gerak. Oke, rentangkan tangannya. Tatokan kiri. Oke, cukup. Gerak. Nggak usah dijepit segini. Hadap kanan, gerak. Oke, kita mulai senam ya. Tangan di pinggang. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Setelah selesai bersenam ria, tiba waktunya mereka mempersiapkan dan mengolah masakan agar dapat menikmati makan pagi bersama. Biar mereka ini biar kita makan. Sarapan pagi pun telah selesai. Bukan berarti waktu yang santai bagi mereka. Karena Steny akan memandu mereka untuk pembagian tugas mingguan. Silakan Steny. Selamat datang di Rumah Petir. Ya, yang pertama kita akan membagi tugas dulu. Siapa yang benerin genteng, siapa yang masak, siapa yang siapa yang bertugas mijitin semuanya 14 orang gitu kan ya. Kita akan mulai pembagian tugas di minggu pertama ini. Oke, sekarang semuanya berdiri. Ya. Oke, di hadapan saya ini ada 15 nomor yang harus kalian ambil. Jadi masing-masing orang akan mendapatkan satu nomor. Di antara 15 nomor itu ada hanya 5 orang yang bertugas memberi tugas pada yang lain. Nah, Anda sudah melihat tugas-tugasnya ada 7. Membersihkan rumah dalam, membersihkan rumah luar, membersihkan kamar mandi atau WC, masak. Ada yang kedua juga masak, ada mencuci peralatan masak plus makan, mencuci setrika baju bos. Oke, silakan diambil satu persatu. Dan sekarang kita buka bersama-sama sebentar dalam hitungan ketiga. Tapi di situ saya tekankan bahwa hanya ada 5 orang nanti yang beruntung. 5 orang ini akan bertugas memberikan tugas pada yang lain.
Ya, 5 orang ini berkewajiban untuk memilih siapa di antara kalian semua yang cocok dengan tugasnya masing-masing. Masing-masing dari 5 orang ini akan memilih 2 orang hingga 10. Dia juga mempunyai hak untuk memilih tugas apa yang akan dipilih untuk 2 orang ini, gitu ya. Sudah siap? Kita buka bersama-sama. 1, 2, 3, buka. 1 sampai 5 tolong berdiri ya. 1 sampai 5 tolong berdiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan berkumpul di sini, silakan. Ya, catur sini catur. Waduh. Bersihin. Iya. Serkom. Agak mundur dulu. Serkom. Iya. Inilah 5 orang yang akan memilih tugas-tugas. Jadi Anda berlima, silakan dipilih tugasnya apa masing-masing. Teman-teman maaf ya. Setelah memilih tugas, Shirley, setelah memilih tugas, tentukan 2 orang di antara 10 orang teman Anda yang akan menjalankan tugas yang Anda berikan. Oke, ingat, put the right person at the right place. Jadi kalau dia kira-kira nggak pandai di situ, jangan dipilih. Ayo nomor 1. Nomor 3, membersihkan kamar mandi dan WC. Ya, Edu sekarang sudah memilih tugas ya. Satu tugas yaitu tugas nomor 3, membersihkan kamar mandi dan WC. Edu akan menentukan 2 orang di antara teman-teman yang lain akan membantu Edu. Yang pasti di sini Edu sebagai koordinator untuk tugas tersebut. Silakan dipilih teman-temannya siapa? Ade dan Adit. Ade dan Adit. Ade dan Adit, silakan dipegang nih. Ade dan Adit ya. Oke. Ade kenapa? Gimana? Keberatan nggak? Keberatan nggak? Waduh, ini luar biasa tugas saya. Tapi saya sebetulnya lebih suka dengan bersihkan rumah luar. Habis di luar ada ayam menuju persalinan itu. Oke. Terima kasih Edu, terima kasih. Kamu memberikan penghargaan yang tepat. Berikan tepuk tangan untuk mereka semua. Oke, kita lanjut tugas selanjutnya. Tika, silakan Tika. Membersihkan rumah luar. Untuk ini 2 orang yang paling cocok untuk tugas ini siapa? Mari kita berikan pada si bapak dan si ibu. Gobin dan Wulan. Oke. Selanjutnya, silakan ditempel dulu ke Diana. Diana akan memilih tugas dulu. Diana, silakan dipilih tugasnya apa? Diana memasak. Oke, langsung Diana. Tugasnya sudah ditentukan. Silakan 2 orang yang paling cocok menurut Diana. Silakan dikemukakan alasannya kenapa 2 orang. Herli. Oke. Pati. Oke. Langsung masuk ke selanjutnya. Puput. Silakan Puput. Ya, elah. Ditentukan tugasnya dulu apa? Mencuci peralatan masak sama makan. Mencuci peralatan masak dan makan. Yang pasti di sini dibutuhkan keahlian khusus. Kalau nggak khusus, ini minyak-minyaknya masih ada di situ ya. Biasa nyuci mas. Peralatan. Siapa loh? Oke. Atau mungkin mau dihandle sendiri pekerjaannya? Bisa. Pembantu ya. Saya nggak ngomong kalau dia ngomong. Oke. Silakan. Aku pilih cewek semua nggak apa-apa kan? Siapa? Catur sama Meli. Catur dan Meli. Mencuci peralatan masak dan makan. Iya. Kalau ada cowoknya yang di atas sama siapa yang di bawah siapa? Bule. Ya, terakhir. Bule. Karena tidak bisa memilih, jadi mau tidak mau. Sisanya. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Mau tidak bisa memilih kan? Membersihkan rumah dalam. Rumah segini luas. Yes. Membersihkan rumah dalam. Oke, terima kasih banyak. Boleh, selamat ya. Terima kasih. Ya, kalau gitu selamat sudah berikan tugas masing-masing. Kebersihan segala macam berhubungan dengan rumah ini adalah tanggung jawab kalian semua. Dalam, luar, dan kalau rumahnya kotor, nanti juga lihat pemirsa juga nggak enak ya. Dan silakan di sini ditonjolkan kalau Anda memang seorang yang suka menyuci, suka menyetrika, masak apa. Ditonjolkan bahkan. Oke? Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Oke. Sip. Udah, santai. Oke, aku boleh duduk sini nggak? Sip. Sorry ya. Gobin, gimana? Gobin? Good. Coming all the way from Middle East ya. Dari mana? Pakistan ya? Portugal. Oh, Portugal. Purwokerto, Ibu Tegal. Oke, selamat datang di sini dan
Memang ini uniknya penghuni terakhir ya. Jadi berbagai macam karakteristik manusia ditempatkan oleh satu rumah, tidak saling mengenal sama lain kan sebelumnya. Tapi di sini yang pasti banyak sekali terjadi konflik. Semoga teman-teman bisa kuat untuk menghadapi semuanya. Dan bukan hanya kalian yang harus berinteraksi satu sama lain, tapi komunikasi antara masing-masing peserta petir dengan pemirsa di rumah ini juga penting dijaga juga. Karena biar gimana pun eksistensi kita di sini itu bergantung juga dari pemirsa, bukan begitu? Dari pemirsa yang sudah mengirimkan support ke 9669 maupun dari premium call di 0809 1010 809. Hebat sekali, meskipun sebelum kalian masuk ke rumah petir, ini sudah banyak sekali support yang memberikan dukungan untuk Anda semua. Ya, jadi mulai dari sekarang yang pasti SMS dukungan pemirsa akan berdatangan terus maupun premium call ya. Saya akan umumkan di sini ya. Iya, hasil polling SMS dan premium call di 9669 dan 0809 1010 809. Oke, posisi 3 teratas. Jadi yang saya sebutkan namanya mohon berdiri. Yang 3 teratas di sini, yang 3 terbawah di sini. Berjajar di samping ya. Posisi 3 teratas ditempati oleh dari 3 terbawah dulu, yang 3 teratas ya, tapi terbawah Diana. Dan di posisi kedua Wulan. Di posisi teratas ditempati oleh Puput. Inilah dia 3 orang yang mendapati posisi SMS dan polling premium call tertinggi. Silakan Puput. Bagaimana Puput? Apakah cukup puas dengan hasil hari ini? Puas banget, senang banget. Terima kasih buat dukungannya semua teman-teman saya. Tak tunggu yo. Wulan. Oke. Yang pasti senang banget dan nggak nyangka. Nggak nyangka yang pasti belum mesti bicara apa. Tapi untuk yang udah mau mendukung Bulan, ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan dukung Bulan seterusnya. Thank you Wulan. Selamat sekali lagi. Diana. Aku juga senang banget bisa tempatin posisi 3 tertinggi. Pokoknya terima kasih buat dukungannya untuk semuanya. God bless you. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Inilah dia 3 orang ke atas. Kita umumkan siapa yang menempati posisi SMS dan premium call terbawah. Posisi 13, Adit. Lalu menuju 14. Siapa kira-kira ya? 3. Dan di posisi paling buncit ditempati oleh Meli. Adit, silakan komentarnya gimana Adit? Ya, untuk semuanya masyarakat di luar sana, jangan lihat saya seperti apa penampilan saya, tapi niat saya. Karena 500 juta dari hasil hadiah ini akan saya sumbangkan untuk pendidikan anak Indonesia. Wow. Tika? Kalau dari Tika, pesan saya cuma satu pemirsa. Kenali saya lebih jauh, mudah-mudahan Anda bisa menerima saya lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah Meli. Ya, pemirsa, waktu stres ini sedih banget, tapi nggak apa-apa. Ini baru hari pertama, tapi saya terus doakan juga saya bisa naik terus. Silahkan kembali ke tempatnya. Oke, inilah dia hasil perolehan polling hari ini pemirsa ya. Sampai jam 12 tadi, dan silahkan kirimkan SMS dan juga premium call sebanyak-banyaknya di SMS 9669 dan premium call 0809 1010 809 untuk support Anda yang mewakili mereka. Oke, tidak hanya 1 orang yang boleh Anda support, tapi semuanya boleh Anda support kalau Anda merasa cocok dengan karakteristik mereka semua. Oke? Sip. Selamat berjuang hari ini. Semoga sukses. Sampai jumpa ya. Bye. Ayo kita semangat untuk salam petir 2. 3, 2, 1. Hidup!
Pemirsa, tantangan demi tantangan harus mereka hadapi satu persatu, baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam diri mereka sendiri. Itulah yang terberat, sehingga mereka harus menyemangati diri sendiri, mereka harus menyampingkan rasa takut untuk bisa jadi yang terbaik, untuk mendapatkan rumah senilai 1,4 miliar. Saksikan terus perjuangan mereka besok di beranda penghuni terakhir 2, dan jangan lupa untuk terus dukung penghuni favorit Anda di 9669 dengan cara ketik PT spasi nama penghuni favorit ke 9669 atau hubungi premium call di 0809 10 10 809. Apa yang Anda saksikan dalam mega reality drama penghuni terakhir 2 ini adalah sebuah refleksi miniatur kehidupan yang nyata. Saya Sena Gustaf, sampai jumpa.